bagaimana Bu Tika kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Titi. Ya Bu Tika, hari ini saya akan melakukan supervisi pembelajaran. Kebetulan saya ingin masuk di kelasnya Bu Tika hari ini. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Tika untuk pagi hari ini kira-kira apa ya Bu Tika? Kebetulan kita topiknya itu tentang binatang, hewan ciptaan Tuhan. Jadi mengenalkan anak-anak mengetahui apa saja hewan ciptaan Tuhan. Ada tumbuhan, ada hewan. Kebetulan yang minggu ini pakainya hewan Bu Titi, hewan yang hidup di air. Nah, dan ya sama agar anak-anak tahu gimana caranya merawat hewan. Terus ada itu juga mensyukuri nikmat Tuhan kalau kita diberi alam semesta yang indah. Terus habis itu mengenalkan anak-anak macam-macam binatang yang hidup di air. Terus ada menceritakan anak-anak pengalamannya yang bisa diceritakan di depan teman-temannya biar merasa lebih berani, percaya diri. Terus mengenal konsep melatih bilangan, konsep bilangan, berhitung dengan membuat ikan-ikanan, terus dihitung jumlahnya ada berapa, begitu Bu Titi. Ya Bu Tika. Dari tujuan ke pembelajaran pada pagi hari ini, pengembangan apa nih kira-kira yang secara spesifik ingin dicapai sama Bu Tika? Itu pengembangannya yang secara spesifik itu biar mengenalkan anak-anak ciptaan Tuhan. Terus cara merawat ikannya itu binatang, saling menyayangi ciptaan Tuhan. Habis itu juga anak-anak juga dilatih untuk belajar sabar. Berarti kan kalau merawat hewan itu harus sabar. Nah, tentu titik. Ya. Kira-kira strategi yang sudah digunakan ketika hari ini apa ini yang biar menarik ya Bu Titi, anak-anak dikasih balok biar bisa membentuk akuarium, karena berimajinasi agar bisa sudah dikasih lihat akuariumnya. Sekarang anak-anak berimajinasi untuk membuat akuarium dari balok, terus membuat ikannya dari kertas lipat. Nanti diajarkan, tapi yang mudah saja karena kan masih PAUD, masih TK, jadinya pakai yang simple, bentuk ikan yang simple. Terus mencari jejaknya biar anak-anak menarik, biar ikannya ada gambar ikan dan gambar akuarium. Nanti anak-anak mencari jejaknya, ikannya harus ke akuarium seperti apa, lewat jalannya yang mana yang bisa dilewati, seperti itu Bu Titi. Sepertinya menarik ya biar menarik. Biasanya anak-anak kan kalau itu kan bosen, kalau cuma mendengarkan, melihat kan biasanya bosen. Kalau praktek langsung kan biasanya lebih menarik. Dari berbagai kegiatan ini untuk pelaksanaannya seperti apa Bu Tika? Anak-anak untuk melaksanakan kegiatannya ini apa semuanya harus dilakukan atau seperti apa nih? Dibagi kelompok karena kan siswanya ya 15 jadi dibagi ada 3 kelompok. Kalau memilih jadi ada 3 kegiatan: membuat akuarium, terus melipat kertas menjadi bentuk ikan, terus menuju akuarium, itu ikan menuju akuarium. Jadi teman-teman dipersilahkan memilih mana dulu yang lebih menarik bagi teman-teman. Nah itu dilakukan, jadi tidak semuanya. Berarti dalam kegiatan ini anak-anak tidak dipaksa tapi dibiarkan untuk memilih kegiatan yang disukai. Terima kasih Bu Tika, sepertinya kegiatan pada pagi hari ini sangat menarik nih. Nah, pagi hari ini saya akan menemani Bu Tika menemani Bu Tika di kelas, dan semoga kehadiran saya tidak mengganggu. Soalnya kan biasanya anak-anak TK kan gampang sekali perhatiannya teralihkan. Semoga saya bisa menemani Bu Tika pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, semangat Bu Tika. Terima kasih Bu Tika. Number, I will let you know.
dilaksanakan sama Bu Tika nih, Bu Iya. Tika. Di sini saya akan menyampaikan untuk beberapa aspek dan strategi pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bu Tika. Salah satunya yaitu satu, pembelajaran yang berpusat pada anak. Secara keseluruhan kemarin pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tika sudah sangat bagus nih. Sudah berpusat pada anak, memberi kesempatan kepada anak untuk bermain sesuai minatnya. Cuman di sini ada sedikit catatan, yaitu ketika saya akan menyampaikan untuk alangkah baiknya untuk memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan di depan kelas. Istilahnya presentasi, presentasi sederhana untuk anak-anak TK, untuk melatih kemampuan berbahasanya mereka, melatih kepercayaan diri mereka dengan berbicara di depan kelas untuk menyampaikan itu. Itu sih untuk catatan kecilnya. Untuk selanjutnya yaitu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran diferensiasi, untuk materi yang disampaikan Bu Tika dan ragam main yang dibuat oleh Bu Tika sudah sangat bagus nih. Sudah ada 4 macam ragam main, diantaranya kemarin ada menggunting, terus kemarin nonton juga deh di YouTube gitu, ada diferensi proses, ada diferensiasi konten, dan dari berbagai permainan itu anak-anak sudah melakukan kegiatannya dengan baik. Cuman di sini ada sedikit nih yang jadi pertanyaan saya, mungkin jadi evaluasi ke waktu itu anak-anak sudah diberi kebebasan bermain tapi masih ada pengelompokan ya, ketika masih ada beberapa yang dikelompokkan. Terus untuk pengembangan KSE-nya sudah bagus, Bu Tika sudah menanyakan perasaannya anak-anak saat masuk kelas, menanyakan apa mereka happy setelah mengikuti pembelajaran di kelas. Terus untuk disiplin positifnya, ini untuk kesepakatan kelas, Bu Tika juga sudah menyampaikan di awal pembelajaran. Cuman masih ada beberapa anak yang masih belum bisa bekerja sama, dan ini ya Bu Tika, belum bisa bekerja sama dan masih sedikit berebut kemarin untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin Bu Tika bisa membuat refleksi untuk pembelajaran yang sudah Bu Tika sampaikan. Terima kasih Bu Titi atas kesempatannya. Terima kasih, saya sudah diobservasi, karena kalau tidak begitu saya tidak bisa refleksi diri ya Bu. Untuk pembelajaran yang berpusat pada anak, alhamdulillah anaknya sudah kondusif. Kalau mau lihat video sudah mulai tertata rapi ya. Ada beberapa anak juga yang mungkin kan usil karena usianya juga mungkin 4-5 tahun. Untuk bertahan diamnya itu paling beberapa menit saja Bu Titi, karena untuk pembelajarannya juga kita sudah kemarin sudah bekerja sama dengan anak-anak. Cuma itu saya ada kurangnya juga Bu Titi, tidak anak-anak tidak saya suruh ke depan untuk bercerita tentang hasil karyanya. Saya cuma datang, gambarmu bagus sekali, ini ceritanya apa ya? Jadi cuma ke perorangan aja, tidak disuruh maju ke depan biar dia berani juga percaya diri cerita ke teman-temannya. Oh, gambarku ini loh, aku jangan nulis ini loh, aku gambar ini, ceritaku begini. Nah, kebetulan belum sampai ke situ Bu Titi. Insya Allah kedepannya bisa dikembangkan lagi. Terus untuk yang pembelajaran berdiferensiasinya, memang saya sengaja kelompokkan Bu Titi, karena kalau tidak dikelompokkan anaknya bubar semua Bu Titi. Misalkan kan ada beberapa permainan gitu Bu Titi. Nah, kalau silahkan teman-teman main, pilih yang disukai. Nah, itu langsung biasanya satu arah saja. Kalau sukanya biasanya anak-anak balok, banyak yang tidak terlalu tertarik sama menggunting karena banyak yang belum bisa menggunting juga.
Nah, takutnya itu dan suka dorong-dorongan Bu Titi. Nanti takutnya kalau ada yang cedera, kalau ada yang menangis, makanya saya kelompokkan dengan caranya ada beberapa kelompok, satu kelompok ada beberapa anak. Kalau 15 berarti 55. Saya bagi 3 dengan caranya pakai bumpi 4 biar adil. Yang menang bisa milih permainan yang mereka sukai duluan ya. Yang terakhir yaitu yang permainan yang terakhir yang memang harus dapatnya itu. Nah, Bu Titi untuk pengembangannya alhamdulillah kemarin mohon maaf Bu Titi karena pas kegiatan ada anak yang BAB, mohon maaf Bu Titi, jadinya terus kelasnya agak sedikit bubar ya. Iya, karena agak sedikit bubar. Kebetulan juga sudah diedukasi sudah kalau mau ke belakang bilang, tapi tetap diem aja kalau ditanya ayo aku belakang. Gede-gede ternyata sudah keluar. Ya, makanya terus anak-anak bubar, mohon maaf Ibu Titi. Disiplin positifnya juga alhamdulillah teman-teman sudah bisa bekerja sama untuk membereskan mainan, waktunya membereskan. Kan ada satu anak sih Bu Titi kemarin kebetulan suruh beresin, malah aku nggak mainan ya itu. Terus makanya saya semua kan ikut mainan harus dibereskan bersama-sama. Terus akhirnya mau anaknya. Kalau anaknya itu kalau disuruh malah tambah berarti Bu Titi, nanti takutnya makanya pelan-pelan, takutnya malah kena ke temennya karena kan kemarin ada baluk juga. Saya juga hati-hati, kasihan kalau temennya kena nanti. Gitu Bu Titi untuk tanggapan yang kemarin sudah. Ini Butika berarti untuk yang selanjutnya berarti Butika akan memberikan kesempatan pada anak untuk melaksanakan itu presentasi biar kosakatanya nambah juga ya Bu Titi, sama berani sama kosakatanya bertambah. Banyak anak juga yang tidak mau cerita, kalau ditanya juga diam saja, jadi belum bisa mengungkapkan perasaannya. Nanti biar berani juga. Iya, berani. Nah, ini ketika selanjutnya ada lembar rencana nih pengembangan diri untuk Butika. Dari aktivitas pengembangan ini, dari pembelajaran yang berpusat pada anak, kira-kira tujuan yang hendak dicapai oleh Butika nanti seperti apa, terus nanti ukuran keberhasilannya apa, dan pendukungnya nanti siapa saja ini yang mendukung Butika untuk kegiatan yang harus dicapai, tujuan yang harus dicapai ini, dan Butika kurang lebih membutuhkan waktu berapa nih, berapa hari atau minggu untuk mencapai kegiatan tersebut nih Butika. Iya. Ini untuk yang pembelajaran berpusat pada anaknya. Tujuan saya biar anak-anak juga lebih mandiri, terus anak-anak dapat mendapat informasi karena dengan tadi diferensiasi lewat Bu Titi video tadi ya pembelajaran ya anak-anak bisa mengetahui selain dari lingkungan juga dari YouTube juga ada, karena kan kemarin pembelajarannya soal ikan ya, anak-anak jadi tahu bermacam-macam jenis ikan. Terus habis itu untuk ukuran keberhasilannya anak mampu menceritakan kegiatan yang dilaksanakan. Terus pendukungnya ada kepala sekolah, teman sejawat, ya itu untuk pendukungnya. Kira-kira waktunya kemungkinan karena masih itu ya Bu, pembiasaan pembiasaan ke sekitar 2 minggu insya Allah Bu Titi, semoga ya, karena kan juga kalau nggak di pembiasaan juga susah ya Bu Titi, makanya harus pelan-pelan. Kalau anak-anak sekarang kalau dikasih tahu malah nggak dengerin, malah kayak diperintah gitu loh, makanya untuk pembelajaran yang berdiferensiasinya tujuannya anak mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran sesuai materi, setelah materinya. Misalkan kalau ada pasti ikan, jadi tahu anak-anak mendapat informasi itu Ibu. Untuk ukuran keberhasilannya anak nyaman dan senang dengan pilihannya. Jadi untuk kegiatannya yang disukai anak-anak, jadi tidak merasa terpaksa. Untuk yang pengembangan seninya, untuk pendukungnya
pendukungnya yang pembelajaran diferensiasi ada itu kepala sekolah juga sama ya Bu, kepala sekolah, teman sejawat, murid juga, orang tua juga. Kalau di sekolah tanpa dibantu sama orang tua yang di rumah, ya sama saja gitu karena lebih banyak di rumahnya. Untuk waktunya juga sama sekitar segitu Bu Dewi. Untuk Sekitar waktunya 2 minggu. 2 minggu. Untuk pengembangan KSN-nya, tujuan yang hendak saya capai yaitu anak mampu mengungkapkan perasaannya, belajar mengungkapkan perasaannya. Untuk bukan keberhasilannya, anak mampu melaksanakan bekerja sama dengan teman-teman. Kadang masih ada yang itu Bu bolo-bolongan. Kalau iya, kalau dipisahkan malah cemberut gurunya diprelok Ibu. Terus kalau dipisah nggak mau, mintanya sama itu. Nah makanya kan biar bekerja sama-sama anak-anak yang lain, saya pisah ganti, saya tukar duduknya biar jadi muter ya. Biar sama temennya itu nggak cuma itu aja temennya gitu. Untuk disiplin positif, tujuan saya yaitu yang akan saya capai yaitu anak dapat melaksanakan kesepakatan kelas. Biasanya anak-anak kan sudah saya nanti di kelas, ya Bu rapi, 1 4 rapi, terus tidak nangis. Jadi biarkan anak-anak tidak jalan-jalan temannya. Biasanya anak-anak yang jawil-jawilan itu kan yang bikin rame terus marah. Nah, itu. Untuk ukuran keberhasilannya itu melaksanakan kegiatan di kelas sesuai yang disepakati. Nanti saya mengingatkan kalau misalnya rame, ya tadi kesepakatannya apa? Ya Bu, tidak rame. Nah, dengan anak-anak mengikuti terus. Untuk pendukungnya ada kepala sekolah, masih sama ya Bu ya. Kepala sekolah, teman sejawat, murid dan orang tua. Untuk waktunya juga sama sekitar 2 minggu. Jadi untuk rencana pengembangan dirinya Butika butuh waktu kurang lebih 2 minggu gitu. Ya. Aktivitas pengembangan pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan KSE dan disiplin positifnya ya. Karena anak-anak TK itu butuh pembiasaan yang harus diulang-ulang seperti itu ya, setiap hari. Harus jadi kebiasaan dulu untuk mereka bisa menjadikan ini sebagai sesuatu yang seharusnya berjalan gitu nih Butika. Ini Butika di sini tadi Butika juga menyampaikan tentang untuk peran pendukungnya nih. Berarti tadi ada kepala sekolah, ada teman sejawat, ada murid dan orang tua. Berarti untuk kepala sekolah dan teman sejawat ini Butika biasanya bentuk dukungannya seperti apa? Untuk dukungannya biasanya ya saling bekerja sama kita sudah kok anak ini seperti ini